Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah kuliah duha Masjid Al-Azhar Kalimalang yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kuliah duha setelah bulan Ramadan yang penuh berkah kita lalui dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, sebenarnya jadwal saya pada pekan kedua yang lalu karena masih suasana mudik Idul Fitri ya, maka diundur ke pekan kelima ini ya, kita masih membahas kajian rutin kita, yaitu membahas buku Banyak Jalan Menuju Surga. Insya Allah akan kita selesaikan pada pagi hari ini dengan cepat, dan pada pertemuan mendatang kita sudah bisa membuka buku yang baru. Pada pertemuan terakhir ketika kita pada bulan Ramadan atau sebelumnya, kita telah membahas masalah istiqomah di atas jalannya. Istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang ke-17. Kita akan masuk hari ini ke jalan ke surga yang ke-18 hingga 30 insyaallah pada halaman 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Karena Allah itu berfirman dalam dua hal. Pertama dalam Al-Qur'an, namanya firman Allah Al-Qur'an. Yang kedua firman Allah dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang redaksinya berasal dari Rasulullah SAW. Allah berfirman, mali abdil mu'min indi jazaan, tidak ada suatu balasan bagi hambaku idza qabittu sofiyata min ahli dunya, jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya, summa ihtasabahu ilal jannah, kemudian dia sabar meminta pahala dari sisiku kecuali aku berikan kepadanya surga. Ini adalah jalan yang ke-18 menuju surga, yaitu sabar atas kematian anak yang dicintainya. Sabar atas kematian anak yang dicintainya. Siapa di antara kita yang tidak cinta anak? Pasti semuanya cinta anak. Apalagi anaknya masih kecil, ya, anaknya masa-masa menyenangkan sekali, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Sungguh sangat sedih orang tua ketika dicabut nyawa anaknya ini. Bisa stres, terutama ibu-ibu yang dia telah mengandungnya 9 bulan 10 hari sejak kecil ya, dirawatnya, bahkan ibunya nggak bisa tidur karena bayinya menangis terus sepanjang malam. Bagaimana dia kadang-kadang harus merelakan lapar, yang penting anak saya makan. Kadang-kadang dia tidak tidur, yang penting anak saya tidur ya.
dan anak tumbuh ya, kembang sampai ya dia sehat walafiat, menyenangkan sekali, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Ini benar-benar pukulan berat bagi kedua orang tuanya, terutama ibu. Makanya banyak ibu yang stres, Pak, ketika anaknya meninggal dunia, bahkan seminggu setelah kematian anaknya dia ikut meninggal juga, karena saking berat menanggung sedih ya ditinggalkan anaknya itu. Tetapi bagi orang Islam ada pilihan lain. Apa itu? Dia sabar dan meyakini bahwa apa yang ditentukan Allah baginya adalah yang terbaik. Ingatlah ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini mempunyai anak kecil, Pak. Suaminya lagi pergi bekerja. Suatu ketika anaknya sakit keras dan meninggal dunia ketika suaminya tidak di rumah. Ummu Salamah adalah seorang sahabat yang kuat imannya. Ketika anaknya meninggal dunia, dia tidak teriak, tidak panik, ya, tidak menyobek-nyobek bajunya, ya, tidak niyahah, tidak merata, tetapi anaknya ditutup dengan selimut, ya, dia sabar menunggu suaminya datang. Ketika suaminya datang, dia tidak panik, tetapi seperti biasanya disambutnya suaminya itu, kemudian tetap disediakan makan sore atau makan malam, ya. Berbicara biasa. Ketika ditanya bagaimana nasib anak kita, Bu, apakah sudah sembuh, Ummu Salamah mengatakan, alhamdulillah anak kita sudah istirahat. Sudah istirahat. Tapi selamanya enggak diucapkan, sudah istirahat. Bapaknya atau suaminya merasa tenang, alhamdulillah kalau gitu, Bu, anak kita sudah bisa istirahat. Karena enggak terdengar nangis lagi. Dia makan seperti biasa. Bahkan malam itu suaminya mengajak, ya, karena dikira anaknya sudah sembuh, suaminya mengajak untuk berhubungan badan pada malam itu. Istrinya melayaninya karena sebagai kewajiban seorang istri. Kemudian singkat cerita, pada pagi hari ketika makan pagi, barulah Ummu Salamah dengan tenang hati, yakin dengan takdir Allah, tidak ada terdapat tanda-tanda dia menangis, ya. Dengan tenang hati dia mengatakan, Pak atau wahai suamiku, bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana pendapat Mas ketika kita meminjam barang orang lain? Apakah ketika pemiliknya itu datang ke rumah kita ingin mengambil barangnya, apakah kita berikan kepadanya dengan ikhlas? Suaminya menjawab, oh iyalah, Bu, itu kan barang milik tetangga, sekarang diambil oleh tetangga, ya berikan dengan ikhlas. Kita nggak usah marah-marah, ya, tidak usah menahan-nahan milik orang lain itu. Baik, kalau gitu, Mas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memiliki anak kita. Anak kita dipinjamkan kepada kita beberapa tahun lamanya, dan sekarang pemiliknya sudah memanggilnya. Jadi suami langsung kaget, ya, rasanya tidak percaya kalau anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka detik itu juga suaminya marah-marah. Kenapa tidak memberitahu sejak tadi malam? Kenapa justru baru pagi ini memberitahu? Pokoknya ribut lah, ya. Kata istrinya, loh, katanya kalau ada yang mengambil barang miliknya kita ikhlaskan. Nah, ini kan milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'. Kenapa harus marah-marah? Tetap tidak terima. Akhirnya apa? Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkara
ya anaknya ini. Kenapa istrinya nggak beritahu, nggak terima? Apa namanya suaminya? Apa kata Rasulullah? Ummu Salamah benar. Artinya istrinya yang benar, karena di dalam menghadapi kematian ini tidak perlu panik karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan mudah-mudahan malam itu berkah. Maksudnya mudah-mudahan hubungan suami istri pada malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik dari apa yang diambilnya. Maka setelah itu mereka pulang dan dinyatakan Ummu Salamah hamil, positif hamil dan mempunyai anak. Malam itu, dari malam itu punya anak, kemudian punya anak lagi, anaknya banyak dan sehat walafiat, ya, lebih ganteng, lebih pintar, lebih sehat daripada anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kalau orang itu sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku yang lebih baik dari yang dia ambil, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, bukan Nabi, ya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah diberi musibah berupa sakit kulit 15 tahun lamanya. Anak dan istrinya pada kabur, ya. Tetapi ketika dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikan, ya, dengan anak-anak dan istri yang lebih baik, yang lebih banyak dan sebagainya. Banyak kejadian pada masa lalu yang menunjukkan bahwa Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jika hambanya sabar.